Dalam sebuah pidatonya di Florida, Trump dengan tegas mengancam akan menjadikan Gaza seperti neraka jika ia terpilih kembali sebagai presiden. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas. Namun ironisnya, hanya beberapa waktu setelah pernyataan itu, Los Angeles, salah satu kota besar di Amerika Serikat, malah menjadi seperti neraka yang sesungguhnya. Kebakaran hutan dahsyat melanda kawasan itu dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Lalu apa yang sebenarnya yang membuat Los Angeles berada dalam kondisi seperti ini? Mari kita kupas lebih dalam. Menurut laporan dari petugas pemadam kebakaran di California, setidaknya ada 5 titik kebakaran besar yang tersebar di wilayah yang lebih luas, yaitu Palisades, Ethan, Hart, Lydia, dan Kenneth. Dari semua titik itu, Pacific Palisades, sebuah kawasan permukiman elit yang sebagian besar berada di pesisir barat laut Los Angeles dan berbatasan dengan Malibu di sebelah barat, menjadi salah satu area yang paling parah terdampak. Kebakaran ini melahap lebih dari 21.000 hektar lahan dimulai dari semak belukar yang terbakar di kaki bukit timur laut Los Angeles, dekat kawasan cagar alam. Dalam hitungan jam, api menyebar dengan cepat akibat tiupan angin Santa Ana yang mencapai kecepatan hingga 160 km per jam. Angin Santa Ana yang bergerak dari arah timur ke barat melewati pegunungan di California Selatan menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api hingga ke wilayah pegunungan dan kaki bukit. Parahnya lagi, angin ini tidak hanya mempercepat, tetapi juga memperbesar kobaran api. Bara kecil yang seharusnya tak berbahaya bisa berubah menjadi kobaran besar hanya dalam hitungan menit. Selain angin kencang, ada faktor lain yang memperburuk situasi, kurangnya curah hujan dan dampak perubahan iklim. Para ahli mencatat bahwa sejak April 2024, curah hujan di wilayah ini menurun hingga 10% dari rata-rata tahunan, membuat vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kelembaban udara yang menciptakan bahan bakar alami bagi api untuk terus berkobar. Kombinasi semua faktor ini menghasilkan bencana kebakaran hutan yang tidak hanya menghancurkan sejumlah kawasan di Los Angeles, tetapi juga mencatatkan rekor sebagai kebakaran hutan dengan kerugian terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Melansir dari CNBC, Bank Investasi JP Morgan memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Los Angeles telah melonjak drastis. Sejak Rabu, kerugian ini meningkat lebih dari 2 kali lipat hingga mencapai hampir 50 miliar US dollar atau sekitar 809,1 triliun rupiah. Angka tersebut diperkirakan terus membengkak hingga 57 miliar US dollar atau bahkan lebih, tergantung pada seberapa cepat kebakaran dapat dikendalikan. Namun angka ini belum mencakup total kerugian yang diasuransikan, terutama untuk properti di kawasan elit seperti Pacific Palisades. Kawasan ini mengalami kerusakan terparah, diperkirakan menyumbang kerugian lebih dari 20 miliar US dollar atau sekitar 323,6 triliun rupiah. Jika semua kerugian dihitung, totalnya bisa mencapai angka ribuan triliun rupiah. Selain faktor alam, penanganan kebakaran ini juga menuai kritik dan kontroversi. Para pejabat mulai saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab. Presiden terpilih Donald Trump bahkan secara terang-terangan menuding Gubernur California Gavin Newsom sebagai pihak yang gagal mengelola negara bagian dengan baik. Dalam konferensi persnya, Gubernur Newsom menepis tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa saat ini bukan waktunya untuk bermain politik, terutama ketika fokus utama adalah menyelamatkan korban dan menangani kebakaran. Di tingkat lokal, konflik pun muncul antara Kepala Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles, Kristen Crowley, dan Wali Kota Los Angeles, Karen Bass. Crowley mengklaim bahwa pemotongan anggaran sebesar 18 juta US dollar oleh Wali Kota Bass telah menghambat kemampuan departemennya dalam menangani bencana berskala besar. Sementara itu, Wali Kota Bass membela diri dengan menyatakan bahwa pemotongan anggaran dilakukan demi menjaga stabilitas keuangan kota dan keputusan itu tidak mempengaruhi respon darurat terhadap kebakaran. Keadaan ini diperburuk oleh video yang viral di platform X, sebelumnya Twitter. Video tersebut menunjukkan petugas pemadam kebakaran menggunakan kerucut lalu lintas untuk mengambil air dari genangan
dan mencoba memadamkan api karena kurangnya peralatan yang memadai. Beberapa warganet mengkritik kebijakan Los Angeles yang sebelumnya menyumbangkan peralatan darurat ke luar negeri, sementara kebutuhan lokal justru tidak terpenuhi. Masalah sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekedar saling tuduh. Sistem hidrasi di Los Angeles tidak dirancang untuk menangani skala kebakaran sebesar ini. Petugas telah mengisi 3 tangki air berkapasitas 1 juta galon masing-masing, tetapi itu sama sekali tidak cukup. Tangki-tangki utama di kawasan Palisade bahkan dilaporkan kosong. Departemen Air California telah mengirimkan 20 tangki tambahan untuk mendukung pemadaman, tetapi jumlah ini tetap belum memadai. Selain itu, hidran di Los Angeles tidak dirancang untuk menangani kebakaran yang melibatkan 50 hingga 1000 bangunan dalam waktu hanya 24 jam. Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa infrastruktur kota tidak cukup tangguh untuk menghadapi bencana skala besar, meninggalkan jejak kerusakan yang sulit dipulihkan dan melibatkan kerugian finansial serta sosial yang luar biasa. Sebenarnya pemadaman kebakaran dari udara adalah salah satu cara yang paling efektif. Hanya saja angin kencang Santa Ana yang membuat pemadaman dari udara jadi sangat berisiko. Baru setelah angin mereda, pemadaman dari udara dilakukan. Bahkan petugas kebakaran dari negara bagian dikerahkan ke California. Bahkan Kanada dan Meksiko, negara yang sering berseteru dengan Amerika, ikut mengerahkan pasukan pemadam kebakarannya untuk membantu memadamkan api. Kebakaran untuk sementara memang bisa dikendalikan, tapi bukan berarti benar-benar terkendali. Ada sekitar 153.000 warga Los Angeles harus mengungsi dari rumah mereka, dan sekitar 166.000 orang berada dalam peringatan evakuasi. Kondisi cuaca yang memburuk masih berpotensi membuat kebakaran hutan terus berlanjut dan bisa menyebabkan pemadaman listrik di Los Angeles. Tapi yang sekarang mendesak adalah soal pemulihan. Setidaknya sudah ada 11 orang tewas akibat kebakaran. Lebih dari 35.000 hektar lahan terbakar dan lebih dari 12.000 bangunan hancur. Properti yang hancur termasuk rumah, etalase toko, gudang, dan mobil. Seluruh lingkungan bahkan rata dengan tanah dan hanya menyisakan puing-puing. Selain itu, yang juga paling penting adalah mendukung masyarakat yang terkena dampak. Upaya harus difokuskan pada kebutuhan langsung dan jangka panjang penduduk setempat, dan pada mereka yang paling terpengaruh oleh peristiwa bencana di masyarakat ini, seperti orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi kesehatan kronis. Mereka ini butuh perhatian khusus dari pemerintah. Dan seperti yang sudah disinggung tadi, masalah yang tetap jadi perhatian khusus adalah kerugian ekonomi. Kenapa? Karena kebakaran LA ini masuk di antara yang terbesar sepanjang sejarah AS. Total kerusakan dan kerugian ekonominya diestimasi sebesar 135 miliar US dollar sampai 150 miliar US dollar. Kerugian ini meliputi kerusakan bangunan yang tidak berasuransi serta dampak ekonomi sebab hilangnya gaji karyawan serta gangguan pada rantai pasok. Apabila perhitungannya tepat, maka angka kerugian ini akan menandingi total angka kerugian pada 23 kebakaran hutan terparah sejak 1980, senilai 148 miliar US dollar. Kebakaran hebat yang terjadi di dekat Los Angeles telah menarik perhatian nasional terhadap krisis kebakaran hutan di Amerika. Karena kebakaran hebat seperti ini semakin sering terjadi dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangat besar. Nyawa melayang, keluarga mengungsi, dan seluruh lingkungan menjadi abu. Seperti kebakaran hutan hebat lainnya, baru-baru ini kebakaran di Los Angeles menimbulkan pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kehancuran seperti ini di masa mendatang. Untuk menjawab itu, yang terlebih dulu kita harus mengakui kenyataan pahit bahwa dunia hampir pasti akan gagal untuk memulihkan iklim yang terus membahayakan. Maka adaptasi terhadap perubahan iklim adalah pilihan kebijakan terbaik yang bisa segera dilakukan. Cara yang paling mudah dan jelas adalah dengan menerapkan peraturan dan tata tertib bangunan yang lebih ketat. Karena perubahan iklim memperburuk intensitas bencana alam mulai dari kebakaran hutan hingga badai. Peraturan infrastruktur yang lebih ketat di lokasi yang berisiko bisa membatasi dampak dan kerusakan ekonomi. Bangunan harus dibangun dengan standar yang jauh lebih tinggi atau tidak dibangun sama sekali di lokasi yang berisiko lebih tinggi terhadap bencana alam. Dan untuk mencapai itu, Amerika Serikat perlu menganggarkan dana yang lebih besar untuk dampak iklim yang semakin mematikan.